Selain di Liga Champions Asia 2, saudara-saudara, penampilan klub Indonesia juga kurang terlalu serius. Tidak terlalu meyakinkan di Challenge League. Kompetisi level ketiga, saudara-saudara. Tidak terlalu meyakinkan. Madura United itu sebelumnya hanya mampu imbang dengan klub dari Mongolia. Mongolia, saudara-saudara. Sementara ini nanti dia akan menjalani penentuan lawan klub dari Kamboja. Kalau Madura United kalah, ya sudah, reputasi Liga Indonesia jatuh, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara seruput. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, selain di Liga Champions Asia 2, keikutsertaan klub Indonesia juga terjadi di Liga Challenge League, AFC Challenge League. AFC Challenge League ini adalah kompetisi level ketiga. Level ketiga, saudara-saudara, kelas ketiga lah, kasta ketiga. Pokoknya ini ya semenjana lah. Kalau di Eropa itu Liga Konferensi Eropa. Liga Konferensi Eropa itu masih lebih bagus. Ini pokoknya ya di bawah lah, di bawah. Dan ini negara-negara yang tampil di sini ini negara-negara yang dunia ketiga, negara-negara yang dianggap level sepak bolanya itu rendah sekali di kawasan Asia. Di Asia Tenggara saja, saudara-saudara, dari The Big Four. The Big Four itu hanya Indonesia yang ikut, Liga Indonesia yang ikut. Malaysia, Thailand, Vietnam itu nggak ikut, saudara-saudara. Singapura pun nggak ikut di Challenge League ini. Yang ikut ya Indonesia, Laos, Myanmar, Brunei, Timor Leste, Kamboja, kemudian Mongolia, Korea Utara, kemudian ada lagi Guam, Mariana Utara. Nah, kayak begitu, saudara-saudara, yang ikut di wilayah timur ya. Yang di wilayah barat ya seperti ada Kuwait, ada Yaman, ada India atau Bangladesh, pokoknya negara-negara begitulah. Itu yang ikut di situ, saudara-saudara. Dan Indonesia, Madura United itu ada di wilayah timur, tampil di grup E. Di grup E ini ada 3 tim. Dia tergabung bersama klub dari Mongolia. Tuan rumahnya itu main home turnamen sistemnya, saudara-saudara, dan digelar di Mongolia, di Ulaanbaatar. Di Ulaanbaatar melawan klub dari Mongolia, SP Falcon. Kemudian ada klub dari Kamboja, Prehkan Ratchaswarieng. Itu adalah klub dari Kamboja yang bergabung dengan Madura United di grup E, saudara-saudara. Dan hasil pertandingannya pada pertandingan pertama itu Madura United hanya mampu bermain imbang dengan klub dari Mongolia. Sementara klub dari Kamboja ini berhasil mengalahkan klub dari Mongolia 2-1. Jadi di klasemen sementara, Prehkan Ratchaswarieng ini ada di puncak klasemen dengan 3 poin, diikuti Madura United 1 poin dan SP Falcon 1 poin. Lolos ke babak berikutnya, ke fase knockout, ke babak perempat final, saudara-saudara. Madura United ini sebenarnya cukup bermain imbang dengan Prehkan Ratchaswarieng Kamboja di pertandingan terakhir nanti hari Sabtu. Dia cukup bermain imbang, saudara-saudara. Cukup bermain imbang untuk lolos ke perempat final. Tetapi, saudara-saudara, masalahnya apa iya sih klub Indonesia hanya puas dengan bermain imbang lawan klub dari Kamboja? Apa iya?
Apa ya? Bagaimana nanti kalau kalah? Bagaimana? Nah, kalau kalah tentu saja Madura United berpotensi gagal lolos saudara-saudara karena mungkin saja dia akan poinnya sama dengan SP Falcon. Nanti tergantung jumlah kekalahannya itu berapa, kemudian selisih gol, kemudian jumlah kartu kuning, kartu merahnya berapa dihitung. Tetapi kan ya kalau melawan klub Kamboja kita hanya mengharapkan hasil imbang ya keterlaluan lah saudara-saudara, keterlaluan. Kemarin aja waktu imbang dengan klub dari Mongolia, SP Falcon itu sebenarnya juga bagi saya itu sebuah kekalahan lah saudara-saudara. Malu lah seharusnya lah. Ini kan yang dihadapi ini Mongolia saudara-saudara, bukan klub dari Thailand, bukan klub dari Jepang, dari Korea, dari Australia, bukan. Ini klub dari Mongolia. Dan ini nanti pertandingan terakhir, pertandingan penentuan ini dia akan lawan dari Kamboja. Kalau cuma nyari hasil imbang, ya malulah. Kalau saya ini maaf nih ya. Kalau klub Indonesia sampai hanya bermain imbang dengan Kamboja, klub dari Kamboja ya harusnya malu. Apalagi nanti kalau sampai kalah. Ya seharusnya ya mau tidak mau Madura United bagaimanapun caranya harus bisa mengalahkan Prehkan Ratchafarieng. Klub dari Kamboja ini sudah berapapun skornya, yang penting kalian menang. Itu saja. Karena kalian tampil di kompetisi Asia, apapun itu levelnya, apakah itu level ketiga, kedua, ke-1, itu tetap saja membawa nama Indonesia. Status kalian, identitas kalian, paspor kalian adalah paspor Indonesia, KTP kalian KTP Indonesia. Seharusnya ya bermain sungguh-sungguh, tidak usah main-main. Karena level Asia ini berbeda dengan kompetisi domestik. Gak usah lagi berpikir bagaimana, tetapi tetap fokus ke kompetisi Asia. Itu prioritas, harus menjadi prioritas saudara-saudara. Kenapa Madura United Anda harus sungguh-sungguh main di kompetisi Asia? Karena ini selain membawa nama bangsa, nama negara, ini juga kompetisi di Challenge League ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada di Liga Champion Asia 2 maupun Liga Champion Asia Elite. Ini lawan-lawan yang dihadapi ini sebenarnya di atas kertas itu tidak seberat lawan yang dihadapi oleh Johor Darul Taksim di Liga Champion Asia Elite, tidak seperti lawan yang dihadapi oleh Selangor FC di Liga Champion Asia 2 atau Persib Bandung di Liga Champion Asia 2. Ini jauh lebih mudah sebenarnya ya di atas kertas ya. Tetapi saya nggak tahu apakah karena faktor cuaca, karena di Mongolia ini mungkin sedang memasuki musim dingin, pemainnya biasa hidup di Madura, di Surabaya yang panas sekali, atau bagaimana saya nggak tahu. Tetapi ya seharusnya memang ini diperlakukan dengan amat sangat serius, karena ini salah satu yang menjadi titik lemah sepak bola Indonesia ini. Kalau mau maju ya selain tim nasional diperbaiki, klub itu juga harus berbenah lah. Klub itu harus berbenah, mulai berpikir bahwa kompetisi di level Asia itu harus dijadikan prioritas. Persib Bandung sebenarnya di Liga Champion Asia 2 itu juga mendapatkan lawan yang relatif lebih seimbang, saudara-saudara. Sebenarnya, tetapi kan faktanya dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, mereka sudah kalah 2 kali dan mereka juga imbang 1 kali lawan Lion City Sailor dari Singapura. Dan yang terbaru, Lion City Sailor bahkan mengalahkan Thai Port FC dari Thailand di pertandingan tunda kalau nggak salah itu. Itu. Jadi ini yang tidak ada dalam klub-klub Indonesia. Mindsetnya itu yang kalau dalam hal ini ya saudara-saudara ya, tim nasional Indonesia bolehlah yang terbaik di Asia Tenggara untuk saat ini. Tetapi untuk urusan klub level klub-klub Indonesia ini saudara-saudara itu masih tertinggal dari Malaysia, masih tertinggal dari Vietnam, masih tertinggal dari Thailand. Saya nggak tahu nanti kalau kita dikalahkan, Madura United ini dikalahkan klub dari Kamboja ini saudara-saudara, Prehkan Ratchafarieng ini ya, bisa jadi level Liga Indonesia, kualitas Liga Indonesia itu akan ada di bawahnya Liga Premier Kamboja. Ini kan bagaimana lah? Malulah saudara-saudara, malu kalau sampai kualitas Liga Indonesia, klub-klub Indonesia, Liga Indonesia itu kalah dari klub Kamboja saudara-saudara.
kita lihat klub-klub Asia Tenggara lain, saudara-saudara, di khususnya yang negara-negara besar lah, negara-negara besar sepak bola Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan ya Singapura bolehlah kita masukkan ke situ. Itu prestasi klub dari Indonesia ini memang agak ya mengecewakan lah. Persib Bandung seperti yang saya bilang tadi, gagal bersaing dengan Port FC, gagal bersaing dengan Lion City Sailor. Padahal ya lawannya tidak jauh dari Asia Tenggara juga, saudara-saudara. Kemudian bandingin dengan klub lain, misalnya di grupnya di Liga Champion Asia 2 ini ya, di grup G misalnya, itu ada 3 tim Asia Tenggara yang bersaing ketat, saudara-saudara. Ada Bangkok United, ada Nam Dinh dari Vietnam, kemudian ada Tampines Rover dari Singapura yang bersaing ketat dengan poin yang selisihnya tipis, dengan membiarkan klub dari Hong Kong Liman. Klub dari Hong Kong Liman ini kalau nggak salah musim lalu di Piala AFC mengalahkan salah satu klub Indonesia. Itu sudah bayangin, klub yang ngalahin klub liga dari Indonesia musim lalu di Piala AFC sekarang jadi bulan-bulanan ketika berhadapan melawan 3 tim dari Asia Tenggara. Itu kan sesuatu yang miris lah, saudara-saudara. Paradoks. Kemudian misalnya di grup H, saudara-saudara, itu juga sama. Selangor FC itu mampu bersaing di situ mengalahkan Jeonbuk Hyundai Motors. Jeonbuk Hyundai Motors ini adalah salah satu klub besar di Korea Selatan. Mereka punya akademi sepak bola. Jeonbuk Hyundai Motors ini adalah salah satu yang terbaik di Asia sebelum kedatangan Aspir Academy di Qatar, di Doha. Ini luar biasa, Selangor mampu mengalahkan Jeonbuk ini pada pertandingan terakhir, pada pertandingan sebelumnya. Kemudian di situ juga ada Muangthong United, klub dari Thailand. Ada juga Cebu dari Filipina, saudara-saudara. Tetapi yang bersaing ketat di grup ini, di grup H ini adalah Selangor dengan Jeonbuk Hyundai Motor. Ini kan sesuatu yang bagus lah, saudara-saudara. Bagaimana klub dari Asia Tenggara bisa bersaing melawan klub dari Korea Selatan yang selama ini kita kenal sebagai negara kiblatnya sepak bola di Asia. Bagaimana klub dari Asia Tenggara bisa bersaing di level yang lebih tinggi, saudara-saudara. Hanya di Liga Champion Asia 2, saudara-saudara, penampilan klub-klub Asia Tenggara di Liga Champion Asia Elite itu juga sebenarnya cukup bagus, saudara-saudara. Cukup bagus. Asia Tenggara ini di Liga Champion Asia Elite diwakili 2 tim. Buriram United juara di Thailand dengan Johor Darul Taksim, raksasa sepak bola dari Malaysia. Hasilnya juga tidak terlalu mengecewakan, saudara-saudara, di klasemen Liga Champion Asia Elite, di klasemen wilayah timur, saudara-saudara. Buriram itu ada di posisi ketiga setelah mendapatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. 7 poin, saudara-saudara, atau sama dengan Vissel Kobe, dan berada di bawahnya Gwangju FC dari Korea Selatan di peringkat pertama. Ada juga Johor Darul Taksim itu ada di posisi ke-6 dengan 3 pertandingan itu dengan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, 1 hasil seri. Artinya 2 tim ini punya potensi lolos ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, ke fase knockout, saudara-saudara. Karena di fase liga, di Liga Champion Asia Elite ini kan sekarang liganya hampir sama dengan Liga Champion di Eropa sana. Jadi ada fase liga besar, saudara-saudara. Fase liga nanti ada 12 tim di masing-masing wilayah dengan juara peringkat pertama sampai peringkat ke-8 itu akan lolos ke perempat final. Ke babak 16 besar, ke fase knockout. Jadi ada 8 tim di timur dengan 8 tim di barat. Dan Buriram United dengan Johor Darul Taksim ini masuk di posisi ini, saudara-saudara, ada di 8 besar. Ini ada sesuatu pencapaian yang bagus. Jadi saran saya kepada klub-klub dari Indonesia, klub-klub dari Liga Indonesia, sudahlah, gak usah kalian menganggap pertandingan di kompetisi domestik itu penting sekali. Ya penting, tetapi gak sekali lah, saudara-saudara. Masih ada jauh yang lebih penting, yaitu di level Asia. Itu yang penting, saudara-saudara. Di seluruh dunia itu begitu. Klub-klub di Eropa itu Anda lihat, mereka berlomba-lomba untuk tampil di Liga Champion. Mereka berlomba-lomba untuk tampil di Liga Eropa. Mereka berlomba-lomba untuk tampil di Liga Konferensi Eropa. Dan kalau mereka sudah sampai di sana, sudah bertanding di sana, pasti mereka akan amat sangat serius. Mereka akan berjuang mati-matian untuk setidaknya lolos dari fase grup, untuk setidaknya juara. Itu yang mereka kejar, saudara-saudara. Jadi mereka benar-benar memprioritas. Kalau mereka punya 2 tim,
tim yang di liga biasanya adalah mereka akan mainkan tim cadangan, tim anak muda. Nanti ketika tampil di kompetisi Eropa itu, di antar klub itu mereka tampil dengan kekuatan terbaiknya. Nah, itu yang seharusnya juga dimiliki, mindset itu yang harusnya dimiliki oleh klub-klub dari Indonesia. Jangan lagi menjadi misalnya Persib lah itu. Jangan hanya karena mau melawan Persija terus menganggap pertandingan melawan Port FC nggak penting. Dia lebih bangga mengalahkan Persija daripada juara Liga Champions Asia. Ini kan pemikiran yang menurut saya konyol, saudara-saudara. Pemikiran yang harus dirubah lah, harus dirubah. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Kompetisi di dalam negeri itu tetap penting. Tetapi yang jauh lebih penting itu bermain di level Asia. Dan saya harap Madura United tidak berpikir seperti itu. Harus berubah mindsetnya. Harus lebih modern, lebih memprioritaskan kompetisi di Asia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita ulas-ulas, macam-macam lah, kita kuli-uli semuanya, saudara-saudara, tentang keikutsertaan klub Indonesia di Challenge League, AFC Challenge League. Ini adalah kompetisi level ketiga, kasta ketiga, saudara-saudara. Jadi negara-negara yang dianggap sepak bolanya itu tertinggal. Kalau Indonesia ikut di turnamen ini ya berarti otomatis sepak bola Indonesia di level klub dianggap tertinggal, saudara-saudara, walaupun hanya ada satu klub. Karena klub di sini di Asia Tenggara yang besar-besar itu nggak ada yang ikut di sini. Thailand nggak ada yang ikut di sini, Malaysia nggak ada ikut sini, Singapura nggak ada yang di sini, Vietnam pun nggak ada di sini. Jadi yang ikut di sini itu negara-negara seperti Indonesia tentu saja satu, Korea Utara, ya Korea Utara. Kemudian Myanmar, Kamboja, Macau, kemudian Cina Taipei, Laos, Mongolia, Brunei, Guam, Mariana Utara, Timor Leste. Ya, itu adalah negara-negara yang ikut di sini di wilayah timur, saudara-saudara. Dan Indonesia itu ada di grup E, saudara-saudara. Di grup E itu Indonesia tergabung dengan klub dari Mongolia, SP Falcon. Kemudian klub dari Kamboja namanya Premkan Ritsvarieng. Itu main tuan rumahnya adalah di mana, saudara-saudara? Tuan rumahnya adalah di Mongolia. Indonesia Madura United ini pada pertandingan pertama itu kalah dari bermain imbang dengan klub Mongolia SP Falcon. Tetapi peluang dia lolos ke babak berikutnya itu terbuka karena dari 3 grup itu nanti hanya ada 2 tim yang diambil. diambil. Madura United itu cukup imbang untuk lolos, imbang melawan Premkan Ritsvarieng di pertandingan terakhir tanggal 2 November. Itu cukup lolos, cukup imbang. Tetapi kan kalau kita sampai imbang lawan klub Kamboja, apalagi kalau kalah nanti Madura United gagal. Kalau kita imbang atau kalah dengan klub dari Kamboja ini kan juga bikin malu, saudara-saudara. Ini bukan masalah soal lolos tidak lolos, ini masalah lawan yang dihadapi lah itu, saudara-saudara. Kalau kita sampai kalah, klub dari Indonesia sampai kalah dari Kamboja, sampai imbang pun, saudara-saudara. Kita imbang dari klub Mongolia itu sebenarnya juga sebagai klub Indonesia harusnya malu, saudara-saudara. Harusnya malu lah. Kita tahu sendirilah level sepak bola di Mongolia. Jadi nanti ini kalau Indonesia Madura United kalah atau imbang dari Kamboja, dari klub Kamboja ini ya harusnya lebih malu lagi, saudara-saudara. Harusnya lebih malu lagi, walaupun hasil imbang pun sebenarnya sudah bisa meloloskan Madura United ke babak fase knockout, ke quarter final. Itu sebenarnya dia bisa lolos, tapi ya harus menang lah, saudara-saudara, harus menang. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, saudara-saudara.
Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!